Oke, baik. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi di pertemuan online kita yang ketiga ya pada pelajaran Porter. Oke, baik. Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan melarapkan untuk pangastung panganjaliumat. Om Swastiastu. Oke. Jadi ini pertemuan kita yang ketiga di meeting online-nya. Jadi seperti biasa, sebelum Miss melanjutkan ke materi berikutnya, Miss di awal akan mereview atau mereview kembali mengulang materi yang sudah Miss sampaikan 2 minggu yang lalu. Barangkali Miss akan menunjuk 2 atau 3 orang siswa untuk menjawab pertanyaan yang Miss berikan terkait tentang materi 2 minggu yang lalu di pertemuan kita yang kedua. Nah, atau enggak nanti kalau ada yang tahu sebelum Miss tunjuk, kalian bisa raise your hand kalau kalian tahu jawabannya ya. Nah, kemudian untuk tujuan pembelajaran hari ini itu tentang handling gas leakage. Itu mulai dari teknik dan metode dalam menangani barang bawaan yang dibawa oleh tamu. Kemudian nanti juga yang kedua, itu tentang formulir-formulir yang digunakan atau yang ada pada porter atau di concierge section. Nanti akan Miss jelaskan. Nah, kemudian untuk pengisiannya, itu contohnya itu akan Miss kasih di next meeting, di pertemuan berikutnya. Ya, oke. Langsung saja. Jadi Miss akan sekarang random 2 atau 3 orang siswa untuk mereview atau menjawab pertanyaan tentang materi yang sudah Miss sampaikan 2 minggu yang lalu di pertemuan yang kedua. Terkait tentang 2 minggu yang lalu kan sudah membahas tentang jenis-jenis atau kinds of luggage yang dibawa oleh tamunya. Ada yang namanya trunk, kemudian suitcase, handbag, briefcase, ada yang cosmetic case, dan yang lainnya. Nah, di sini Miss ingin bertanya. Nah, suitcase itu kan ada 2 jenisnya. Nah, apa saja jenis dari suitcase tersebut dan apa yang membedakan suitcase tersebut? Oke, 6 orang partisipan angkat tangan. Oke, Miss pilih Ayu Trisnawati. Ayu Trisnawati. Baik, Bu. Selamat pagi. Baik, selamat pagi. Seperti biasa, silakan sebutkan identitasnya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nikomang Ayu Trisnawati dari kelas 12 AP6, nomor absen 10. Ya. Baik, untuk suitcase, ada 2 jenis suitcase atau 2 macam suitcase. Yang pertama, ada hard suitcase, yaitu yang terbuat dari metal atau plastik. Yang kedua, ada soft suitcase, yang terbuat dari kulit, kain, ataupun kain kanvas. Oke. Ada yang punya jawaban lain atau penjelasan lain selain yang disampaikan oleh Trisnawati? Enggak ya. Oke, jadi seperti yang sudah dijelaskan sama Nikoma Ayu Trisnawati, jadi suitcase itu ada 2 jenisnya. Ada yang namanya hard suitcase, ada yang namanya soft suitcase. Jadi keduanya itu berbeda. Kalau hard suitcase itu adalah yang terbuat dari metal atau plastik. Sedangkan kalau soft suitcase-nya itu terbuat dari kulit, kain, atau kain kanvas. Nah, jadi itu yang membedakan antara hard suitcase dengan soft suitcase-nya. Oke, next berikutnya. Oke, ada yang namanya briefcase. Apa yang membedakan antara briefcase dengan handbag? Oke, sekarang cowok ya. Miss pilih cowoknya mana nih?
Tadi udah cewek. Gak ada. Oke, coba Eri Suputriani. Eri, silakan. Apa bedanya handbag dengan briefcase? Eri? Oke, nggak jadi. Mungkin belum gini. Oke, Miss pilih yang lain aja ya. Coba Yulia Stuti. Selamat pagi, Miss. Selamat pagi semuanya. Yulia Stuti? Iya. Oke. Oke, yang lainnya. Miss, yang angkat tangan yang lainnya, coba Cynthia Dewi deh. Oke, Cynthia Dewi. Pagi, Bu. Pagi. Oke, Yang Cynthia, apa yang membedakan antara briefcase dengan handbag? perbedaan dari suite handbag dengan briefcase. Perbedaan dari handbag dengan briefcase yaitu kalau handbag yaitu tas yang biasanya digunakan untuk menaruh atau membawa barang-barang milik pribadi yang berukuran kecil, misalnya seperti handphone, dompet, jam, dan lain-lainnya yang biasanya digunakan dalam gunaan sehari-hari. Sedangkan briefcase yaitu tas yang digunakan untuk membawa surat-surat penting atau dokumen. Oke. Nah, jadi itu yang membedakan antara briefcase dengan handbag. Kalau briefcase itu biasanya tas yang dibawa, yang sering dibawa oleh laki-laki untuk membawa dokumen-dokumen penting atau surat-surat penting selama perjalanan. Sedangkan kalau handbag, itu tas yang biasa digunakan atau dibawa oleh seorang perempuan, oleh cewek, itu digunakan untuk menaruh barang-barang yang berukuran kecil, misalkan seperti handphone, dan yang lainnya. Itu jadi kalau handbag itu biasanya dibawa oleh perempuan, sedangkan kalau briefcase itu digunakan biasanya atau sering dibawa oleh seorang laki-laki kalau dia itu melakukan perjalanan dan sambil ada pekerjaan bisnisnya. Itu. Oke, terima kasih Cynthia. Oke, jadi cukup sekian ya untuk mereview sedikit tentang materi yang sudah kita bahas 2 minggu lalu. Nah, sekarang untuk di pertemuan kali ini, di pertemuan ketiganya, kita akan bahas tentang handling guest luggage. Bagaimana caranya kita dalam menangani barang bawaan tamu, baik itu ketika tamunya mulai dari check-in, tamunya stay di hotel, pindah kamar, kemudian tamu sampai dengan tamunya itu check-out. Jadi setiap itu ada perbedaan atau masing-masing itu mempunyai teknik yang berbeda dalam menangani barang bawaan tamu. Oke, sebelum itu Miss tanya, nah kenapa sih kita itu penting dalam atau harus mengetahui bagaimana cara menangani barang bawaan tamu dengan baik dan benar? Itu ada alasannya. Oke, alasan mengapa barang tamu itu memerlukan penanganan yang khusus dan kenapa kita harus mengetahui bagaimana dalam menangani barang tamu tersebut. Pertama, kenapa kita harus mengetahui atau cara atau teknik dalam menangani barang tamu, yaitu agar nanti tidak terjadinya kerusakan yang tidak kita inginkan saat menangani barang tamu. Misalkan di barangnya itu ada barang pecah belah misalkan. Kalau kita tidak berhati-hati dan tidak tahu tekniknya itu atau metodenya bagaimana, itu akan bisa menimbulkan kerugian baik pihak hotel ataupun pihak pribadi. Otomatis kalau terjadi kerusakan di barang tamu tersebut saat dihandle oleh petugas hotel atau petugas porternya, otomatis yang harus bertanggung jawab kan dari pihak hotelnya. Tamunya nggak mau tahu dia, soalnya kita yang ditugaskan untuk menghandle atau menangani barang yang dibawa oleh tamunya.
Nah, kemudian alasannya, kenapa barang tamu itu perlu penanganan yang khusus. Yang pertama, itu karena expense. Dan kedua ada limiting expenses namanya. Nah, jadi yang dimaksud dengan expense itu adalah biaya atau ongkos. Nah, dalam hal ini, seperti yang di slide kalian bisa baca, dikarenakan barang tamu biasanya itu bernilai mahal, maka memerlukan penanganan yang hati-hati. Nah, di sini tentang biaya atau ongkos. Nah, seperti yang sudah Miss jelaskan tadi, kalau misalkan kita dalam handle luggage-nya tamu, itu kurang berhati-hati, itu bisa menimbulkan kerusakan yang tidak kita inginkan. Makanya perlu penanganan khusus dan perlu adanya petugas khusus dalam handle atau menangani barang bawaan tamu yang namanya porter atau concierge. Jadi khusus dia dalam menangani barang tamu. Jadi petugas ini sudah mengetahui apa saja tugasnya dia dan bagaimana tekniknya dalam menangani setiap barang bawaan yang dibawa oleh tamu. Itu yang expense, itu terkait dengan biaya dan ongkos. Jadi untuk mengirit biar tidak ada pengeluaran untuk mengganti rugi kalau atau meminimal terjadinya pengeluaran yang tak terduga oleh pihak hotelnya. Tuh. Kemudian yang kedua, alasan yang kedua itu ada yang namanya limiting expenses, yaitu dengan penanganan yang baik maka dapat menekan kos atau pengeluaran. Nah, jadi kalau kita sudah memperhatikan setiap metode dan teknik dalam menangani barang bawaan tamu, otomatis itu akan menekan atau mengurangi kerusakan atau pengeluaran, seperti yang sudah Miss jelaskan tadi juga. Jadi di sini misalkan barang bawaan tamunya itu rusak. Nah, jadi setelah dihandle oleh porternya, tapi petugas di porter itu mereka itu teledor. Jadi ada sedikit kesalahan karena kurang memperhatikan bagaimana teknik dan metode dalam menangani barang tamunya. Otomatis yang harus menanggung kerusakan barang tamunya itu atau mengganti rugi itu adalah dari pihak hotelnya atau enggak dari petugasnya itu sendiri. Nah, jadi untuk menekan pengeluaran dan kosnya, maka di sini itulah alasannya kenapa kita sebagai porter kalau nantinya bekerja di hotel itu memerlukan penanganan khusus dalam menangani barang bawaan tamunya. Seperti itu. Nah, itu dia dua alasan kenapa memerlukan penanganan khusus untuk barang tamu. Nah, berikutnya ada menjelaskan handling metodenya. Jadi, itu alasannya. Kemudian ini ada handling metodenya atau tekniknya. Bagaimana teknik dalam menangani barang bawaan tamu. Di sini ada dua handling metodenya itu. Pertama ada yang namanya lifting teknik. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya stacking teknik. Untuk yang lifting teknik ini adalah teknik mengangkat barang dengan memperhatikan teknik beberapa sign yang terdapat pada barang tersebut. Nah, maksudnya, misalkan ada tamunya itu membeli sesuatu atau barangnya, di sana tuh mungkin terdapat sebuah sign, misalkan kayak sign pecah belah atau fragile. Jadi kita harus memperhatikan hal tersebut. Kalau kita tidak mengetahui atau tidak memperhatikan sign tersebut, maka otomatis bisa terjadinya kerusakan pada barang tamunya. Jadi dengan kita mengetahui sign yang atau simbol yang terdapat di barang tamu tersebut, itu akan membantu kita dalam bekerja. Jadi kita bisa mengetahui sign-nya gini, terus tekniknya apa yang kita gunakan. Kalau sign-nya seperti ini, sign-nya A. Terus kita teknik yang kita lakukan seperti apa. Jadi kita sudah bisa mengangkat atau menangani barang tamu sesuai dengan sign yang terdapat pada barang yang dibawa oleh tamu tersebut.
gitu. Nah, nanti misalkan kasih tahu atau tunjukkan sign-sign apa saja yang atau simbol apa saja yang terdapat pada barang bawaan tamunya. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya stacking teknik. Nah, jadi kalau stacking teknik ini merupakan teknik menumpuk barang. Oke, kalau stacking teknik ini adalah teknik menumpuk barang dengan cara yang benar untuk menghindari terjadinya kerusakan pada barang. Nah, maksudnya itu menumpuk barang dengan cara yang benar. Jadi kita harus mengetahui maksudnya itu ukuran dari barang tersebut. Mana yang paling besar, harusnya kita taruh paling atas atau paling bawah atau di tengah-tengah. Kemudian yang ada yang ringan, ada yang kecil, itu sebaiknya kita ditempatkan pada bagian yang mana. Jadi itu maksudnya kenapa harus menumpuk barang dengan cara yang benar untuk menghindari terjadinya kerusakan. Jadi posisinya itu kita harus samakan. Misalkan yang kecil apakah taruh paling atas atau cocoknya kita taruh di tengah-tengah. Biar seimbang. Itu biar untuk menghindari terjadinya kerusakan pada barang yang dibawa sama tamu dan juga untuk menghindari komplain biar tamunya itu tidak komplain dengan pekerjaannya kita. Jadi kita harus benar-benar bertanggung jawab saat menghandle atau menangani barang bawaan yang dibawa oleh tamu. Karena itu sudah tugasnya dari petugas porter atau concierge section di hotel. Oke, berikutnya. Nah, ini pada stacking method itu ada yang namanya 3 istilah, seperti yang sudah Miss jelaskan tadi. Yang pertama itu kalian bisa baca ada placing the hard bag under the soft one. Nah, jadi maksudnya menumpuk dan meletakkan tas atau barang yang paling keras di bagian bawah. Nah, jadi pada saat stacking methodnya ini, tekniknya ini, barangnya itu atau kita letakkan barang yang paling keras itu kita taruh pada bagian bawah. Yang paling keras kita taruh pada bagian bawah. Nah, kalau kita belanja misalkan di supermarket atau di mana kan biasanya seperti itu. Kita menaruhnya itu pasti yang paling keras dulu paling di bawah, satu yang kecil-kecil baru di atas biar tidak rusak barangnya. Itu. Nah, jadi untuk stacking method yang ini itu barang atau tas yang paling keras itu ditaruh di bagian paling bawah. Kemudian stacking method yang kedua, itu ada yang namanya the thick bag under the thin one. Nah, itu artinya tas atau barang yang paling tebal, itu kita taruh di bagian bawah. Nah, jadi untuk yang tadi itu adalah yang keras di bagian bawah. Kemudian kalau yang kedua ini, kita taruh yang tebal di bagian bawah. Jadi sama seperti yang pengertian sama yang tadi. Bedanya cuma yang keras sama yang tebal. Kemudian yang ketiga, itu ada yang namanya the big bag under the small one. Jadi menumpuk dan meletakkan tas atau barang yang paling besar di bagian bawah. Nah, kalau yang ini, nah misalkan kalian mau menaruh barang bawaan tamu, kopernya, tasnya. Jadi biar seimbang saat membawanya itu atau menaruhnya itu biar nggak jatuh. Jadi sebaiknya barang bawaan tamunya itu yang paling besar kalian taruh paling bawah. Kemudian yang paling kecil itu kalian taruh paling atas. Nah misalkan kalau kita dalam meletakkan barang atau menumpuk barang, kalau kita taruh yang paling kecil di bawah, yang paling besar di atas kan kemungkinan jatuhnya itu sangat besar ya, tidak seimbang ya. Tapi kalau sudah tasnya atau barang yang paling besar ditaruh di bagian bawah, itu akan membuat barangnya itu atau tasnya itu seimbang. Jadi untuk meminimal kerusakan dan jatuhnya barang bawaan yang dibawa oleh tamu. Tuh. Oke, berikutnya ini stacking metodenya. Kemudian untuk di liftingnya, sign in the luggage. Nah, jadi ini ada beberapa sign yang biasanya terdapat pada barang bawaan tamu. Nah, ini.
Ada yang pertama, simbol seperti yang kalian lihat di gambar, itu ada yang namanya this way up namanya. Jadi, simbol atau tanda ini adalah tanda yang menunjukkan bahwa arah atas penempatan atau penyimpanan barang. Nah, misalkan barangnya itu dalam bentuk kardus, ada atas sama bawahnya. Jadi, biar kalau kan masih terbungkus barangnya dalam bentuk kardus, jadi kita tidak belum mengetahui yang mana bagian atas dan yang mana bagian bawah. Jadi, dengan adanya sign ini pada barang tersebut, kita bisa mengetahui yang mana seharusnya seharusnya itu penempatannya ke atas dan yang mana arah penempatannya itu ke bawah, biar nggak bolak-balik nanti barangnya. Itu. Jadi seperti gambar ini merupakan sign atau simbol dari this way up namanya. Jadi untuk menunjukkan penempatan dari barang tersebut arah atas atau ke bawah. Itu. Kemudian yang kedua, nah mungkin simbol yang atau sign yang ini sudah familiar banget bagi kalian. Kalian bisa temukan ini di tempat umum atau mungkin kalian sudah sering melihatnya. Ya, fragile ini adalah tanda yang menunjukkan bahwa barang tersebut adalah barang yang mudah pecah. Jadi otomatis setelah kalian mengetahui atau melihat ada sign ini di barang bawaan tamunya, kalian bisa dengan hati-hati membawanya. Jadi udah tahu bahwa ini adalah barang yang mudah pecah. Jadi kalian tahu bagaimana teknik apa yang harus kalian kerjakan. Teknik apa yang harus kalian gunakan dan di mana harus kalian tempatkan. Itu karena sudah mengetahui bahwa barangnya simbol ini merupakan simbol dari barang yang mudah pecah. Itu. Berikutnya ada yang namanya ini. Keep dry. Nah, simbolnya itu payung atau namanya itu keep dry. Jadi, simbol ini menunjukkan bahwa barangnya tersebut tidak boleh ditempatkan di tempat yang basah atau tidak boleh terkena hujan. Jadi, penyimpanannya itu harus pada tempat yang kering. Nah, misalkan contohnya kardus ya, kardus lagi. Nah, kalau dibungkus dalam bentuk kardus barangnya, kalau kita ditempatkan di tempat yang basah atau terkena hujan, jadi kemungkinan barang tersebut bisa rusak, bisa robek kan. Nah, jadi makanya kita harus mengetahui simbol tersebut. Dengan mengetahui itu, kita bisa menempatkan barang bawaan tersebut pada tempat yang tepat atau penyimpanannya itu pada tempat yang kering, yang tidak lembab, yang tidak basah. Dan juga harus dihindari yang namanya terkena hujan, nggak boleh kena hujan, nanti itu bisa basah dan rusak barang bawaan tamunya. Kemudian selanjutnya itu ada yang namanya maksimum stock. Nah, ini untuk maksimum stocknya ini adalah tanda yang menunjukkan bahwa maksimal tumpukan. Jadi kalau di atas garis-garisnya ini ada misalkan 5, berarti maksimum barang tersebut boleh ditumpuk hanya sampai 5 tumpukan. Kalau ada 8 di angkanya, berarti maksimalnya hanya boleh ditumpukan sampai 8 barang ke atas gitu. Jadi kalau lebih dari tersebut itu sudah nggak boleh, itu bisa menimbulkan kerusakan pada barang tersebut. Nah, jadi maksimumnya itu sesuai dengan angka yang ada pada gambarnya. Kalau isinya 6, berarti maksimumnya sampai 6 aja. Itu. Nah, selanjutnya yang terakhir. Nah, ini handle with care adalah tanda yang menunjukkan bahwa barang tersebut harus kita handle, harus kita bawa dengan ekstra hati-hati. Nah, misalkan nggak boleh dibanting-banting itu barangnya, terus kalian lempar-lempar. Itu nggak boleh, karena sudah ada simbol handle with care-nya. Pasti barangnya itu harus di-handle atau ditunjukkan
harus dibawa dengan ekstra hati-hati. Jadi nggak boleh kalian sembarangan, nggak boleh dilempar, dan nggak boleh kalian banting. Itu karena itu simbol dari atau sign dari handle with care-nya. Oke, nah jadi itu ada 5 sign yang terdapat pada lifting teknik. Jadi itu harus kalian ketahui dulu sebelum kalian handle barang bawaan tamunya. Jadi untuk meminimalisir kerusakan dan untuk menekan cost atau biaya selama kalian handle barang bawaan tamunya, biar tamunya juga tidak komplain. Jadi penting kalian harus mengetahui semua tersebut. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, belum ya. Oke, berikutnya itu tentang formulir. Nah, nama-nama formulir yang biasanya atau kita gunakan pada porter atau concierge section. Nah, yang pertama ada yang namanya legate stack. Mungkin waktu di kelas 10 kalian sudah pernah melihat atau sekilas tentang legate stack-nya. Jadi legate stack itu merupakan kartu tanda barang yang digantungkan pada barang tamu. Nah, saat tamunya check-in, itu agar barangnya itu nggak tertukar dengan yang lainnya. Jadi, saat tamu tiba di lobi, kopernya atau barang tamu tersebut terlebih dahulu dipasangkan legate stack, di mana legate stack tersebut berisikan identitas dari tamunya. Jadi, digantungkan pada barang tamunya. Ya, itu namanya legate stack. Diberikan ke tamu saat dia itu akan check-in. Kemudian yang kedua, itu ada yang namanya bellboy control sheet. Nah, jadi bellboy control sheet ini merupakan lembaran atau formulir yang digunakan oleh bellboy untuk mencatat kegiatan bellboy selama penanganan barang tamu. Nah, jadi bellboy control sheet ini digunakan selama kegiatan bellboy itu dicatat di bellboy control sheet-nya apa saja yang dia kerjakan selama penanganan barang tamu. Nah, untuk data yang di bellboy control sheet ini biasanya itu diambil dari bellboy errand card-nya. Itu. Berikutnya, errand control sheet. Nah, kalau errand control sheet-nya ini lembar atau formulir pengawasan yang digunakan oleh atasan atau bell captain-nya pada seksi porter itu untuk mencatat seluruh kegiatan porter selama melaksanakan tugas pelayanan tamu. Jadi di sini bell captain-nya yang mengisi errand control sheet, diisi apa-apa saja yang dilakukan atau dikerjakan oleh porter selama dia itu melaksanakan tugas pelayanan tamu tersebut. Itu. Ini yang ketiga. Kemudian berikutnya ada yang namanya baggage claim check. Nah, kalau yang baggage claim check ini merupakan kartu tanda bukti penitipan barang tamu untuk sementara yang disimpan di gudang penitipan barang atau di legate store-nya. Nah, jadi misalkan tamunya itu mau menitipkan barangnya untuk sementara waktu, itu bisa dia titipkan di gudang penitipan barang yang namanya itu legate store, kemudian akan diberikan kartu tanda bukti penitipan berupa baggage claim check. Nah, jadi tapi untuk penyimpanannya ini, penitipannya hanya berlaku 30 hari. Lebih dari 30 hari, hotel tidak bertanggung jawab atas kerusakan dan kehilangan atas barang yang dititipkan oleh tamunya tersebut. Nah, untuk di baggage claim check-nya ini ada 2 bagian, ada depan sama belakangnya. Kalau yang di bagian depan, itu berisikan informasi tentang identitas tamu. Sedangkan kalau yang di bagian bawahnya itu berisikan tentang aturan-aturan bagaimana proses dari penitipan barangnya. Itu ada bagian depan sama belakangnya. Nah, jadi
batas waktu penyimpanannya ini hanya 30 hari. Jadi hotel tidak bertanggung jawab, pihak hotel tidak mau bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang tamu kalau sudah lebih lewat dari batas waktu penyimpanannya selama 30 hari. Jadi saat pengambilannya, tamunya itu harus menunjukkan baggage claim check ini sebagai bukti bahwa dia itu memang benar menitipkan barangnya sementara waktu di luggage store. Nah, biasanya tamu-tamu yang check out-nya itu telat, late check out, misalkan tamunya itu biasanya mereka menitipkan barangnya di luggage store. Berikutnya yang kelima, itu namanya luggage room book. Nah, ini hampir sama penjelasannya. Buku pencatatan penitipan barang tamu sementara milik tamu yang disimpan di luggage store. Nah, bedanya baggage claim check dengan luggage room-nya ini adalah kalau baggage claim check ini kita berikan ke tamu berupa kartu bahwa dia memang mempunyai barang tersebut. Sedangkan kalau luggage room book-nya ini ditulis atau disimpan oleh petugas porternya. Jadi untuk mencatat nama tamu apa saja yang dia titipkan, namanya siapa. Kalau jadi untuk baggage claim check itu untuk tamu, kartu yang kita berikan kepada tamunya. Sedangkan kalau luggage room book itu digunakan atau disimpan oleh petugas porternya. Seperti itu. Itu yang membedakan. Jadi fungsinya ini keduanya sama-sama sebagai pencatatan atau penitipan barang tamu untuk sementara waktu di luggage store-nya. Seperti itu. Oke, jadi untuk nanti pengisiannya itu formnya itu akan Miss tampilkan. Jadi Miss akan menjelaskan bagaimana proses pengisian dari form tersebut. Nah, jadi untuk materinya itu sampai sini saja. Ada yang namanya dari tadi metode teknik sama sign yang ada pada lifting tekniknya dan juga tentang formulirnya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? You have any question? Tidak? Oke, kalau tidak, Miss yang akan bertanya. Oke, Miss yang akan bertanya. Nanti yang tahu bisa angkat tangannya. Oke, tadi ini penjelasan paling akhir ya. Apa yang membedakan antara tadi Miss sudah menjelaskan ada 5 jenis formulir yang digunakan pada porter. Nah, di sana ada Miss sebutkan yang namanya baggage claim-nya itu, dan ada yang namanya itu luggage room book. Apa bedanya? Nah, baru tadi Miss jelaskan. Ada yang bisa? Oke. Amelia sama Ayu Trisnawati. Yang lainnya kemana? Kok dari waktu ini hanya ini saja yang angkat tangan? Hanya Amelia, Trisnawati, sama Cynthia. Yang lainnya? Oke, Yulia Stuti. Ya, silakan. Yulia Stuti. Selamat pagi. Bisa tolong dikerasin suaranya? Selamat pagi. Pagi. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Nika De Yulia Stuti dari kelas 12 AP6, nomor absen 34. Ya. Baik, saya akan menjelaskan kembali perbedaan antara baggage claim check dengan luggage room book. Di mana yang seperti yang Ibu jelaskan tadi, baggage claim check, baggage room check sama-sama di penempatan penyimpanannya itu di luggage store, tetapi bedanya itu untuk baggage claim check-nya itu kartu tanda bukti penitipan tamu yang dimana kartunya itu diberikan oleh tamu dan ketika tamunya akan mengambil, tamu tersebut menunjukkan kartu tersebut.
sebagai tanda bukti kepemilikan barang. Sedangkan legit roombook itu buku pencatatan di mana yang melakukan pencatatan itu petugasnya dan disimpan sendiri oleh petugasnya yang isinya barang apa yang dititipkan, jenisnya apa. Seperti itu. Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke, jadi seperti yang sudah dijelaskan sama Yuli, ya seperti udah Ibu jelaskan tadi juga, jadi bedanya itu kalau yang pertama itu adalah itu diberikan kepada tamunya, sedangkan untuk yang kedua itu diberikan atau disimpan oleh petugas resepsionisnya sebagai untuk mencatat informasi tentang tamu yang menitipkan barangnya di register. Oke, lagi satu pertanyaan. Coba kalian jelaskan, apa sih yang membedakan antara expense dengan limiting expenses? Ada yang bisa? Raise your hand, please. Udah raise hand. Oke. Nimade Sri Wahyuni. Oke, silakan. Nimade Sri Wahyuni. Udah, Bu. Sri Wahyuni. Oke, belum bisa. Udah kedengeran? Miss tukar aja ya. Udah kedengeran? Oke, ya udah Cynthia. Cynthia Dewi. Oke, silakan Cynthia. Oke, Bu. Pagi. Yang membedakan express sama limiting express yaitu kalau expressnya penanganan barang bawaan tamu yang bernilai mahal dan memerlukan penanganan yang hati-hati atau khusus. Sedangkan limiting expressnya yaitu penanganan barang bawaan tamu yang baik dan maka dapat menekankan kos atau pengeluaran. Oke, itu bedanya antara, terima kasih Cynthia, itu yang membedakan antara expense dengan limiting expense-nya. Jadi kalau expense-nya itu lebih ke biaya atau ongkosnya, sedangkan kalau limiting expenses-nya itu untuk menghindari atau kerusakannya. Oke, jadi untuk hari ini sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Belum ya. Oke, jadi karena waktunya sudah habis, jadi untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Nanti kita lanjut lagi di pertemuan berikutnya, di pertemuan ketiga. Terima kasih sudah mengikuti kelas online-nya. See you next week. Oke, akhir kata Ibu tutup dengan Pramo Santi. Om Santi 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 Om.